Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, menganggap halal apa yang dilakukan di dalam Al-Quran dan menganggap haram apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di Majidah Channel. Jadi kali ini saya akan membacakan 10 hadis yang berkenaan keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Ya teman-teman, ayo kita membaca hadis yang ke-1. Jadi hadis yang ke-1 yang mahfumnya dari Mu'aziz Al-Juhani radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan diperkaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini, bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkan sendiri? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis yang kedua yang mahfumnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Al-Quran dimasukkan ke dalam kulit kemudian dilemparkan ke dalam api, niscaya api tidak akan membakarnya. Hadis riwayat Darimi. Hadis yang ke-13 yang mahfumnya Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, menganggap halal apa yang dilakukan di dalam Al-Quran dan menganggap haram apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis yang keempat yang mahfumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran dan bacalah ia, karena orang-orang yang belajar Al-Quran, membacanya dan menyebutnya di dalam salat tahajud adalah seumpama sebuah wadah yang terbuka yang penuh dengan kasturi. Baunya merebak ke seluruh tempat. Dan seorang yang telah belajar Al-Quran tetapi tidur sementara Al-Quran berada di dalam hatinya adalah seumpama wadah yang penuh dengan kasturi tetapi tertutup. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis yang ke-15 yang kelima yang mahfumnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran di dalam hatinya adalah seperti rumah kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang keenam yang mahfumnya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran di dalam salat lebih utama daripada di luar salat.
Membaca Al-Quran di luar solat lebih utama daripada tasbih dan takbir. Tasbih lebih utama daripada sedekah. Sedekah lebih utama daripada puasa, dan puasa adalah penghalang dari api neraka. Hadis riwayat Baihaqi Syu'abul Iman. Hadis yang ketujuh yang mahfumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, sukalah salah seorang di antara kamu apabila kembali ke rumahnya mendapati 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk? Kami menjawab, tentu kami menyukainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 potong ayat yang kamu baca dalam salat adalah lebih utama daripada 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-8 yang mahfumnya dari Aus At-Tasaqif radhiyallahu an meriwayatkan dari kakeknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran dari hafalan mendapatkan 1000 derajat pahala, sedangkan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf mendapatkan 2000 derajat. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang ke-9 yang mahfumnya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperbanyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang ke-10 yang mahfumnya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiap suatu itu mempunyai kemuliaan yang mana mereka merasa bangga dengannya, dan sesungguhnya yang menjadi kebanggaan dan kemuliaan umatku adalah Al-Quran. Hadis riwayat Abu Nu'an Al-Hilyah. Jadi sampai sini dulu video saya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya juga. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen ya di Majidah Channel, supaya Majidah Channel lebih berkembang dan selalu membuat video tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.